Walau, walau, walau. Oh! Dalam beberapa hari terakhir, hujan lebat terus-menerus mengguyur Provinsi Shaanxi, Sichuan, Henan, dan Hubei di China, menyebabkan ketinggian air sungai melonjak dan mengakibatkan banjir yang luas. Banjir tersebut telah menghancurkan jembatan dan jalan serta menyebabkan jebolnya bendungan. Pada tanggal 19 Juli pukul 9:06 pagi, Stasiun Meteorologi di Shangluo, Provinsi Shaanxi, meningkatkan peringatan hujan badai menjadi merah. Menjelang sore, hujan lebat memicu banjir bandang dan tanah longsor di kota Hongyansi, Kabupaten Zhashui, Shangluo. Bangunan tersapu oleh air, saluran sungai yang beberapa meter dalamnya terisi, dan air banjir mengalir ke jalan-jalan dan kota, menggenangi banyak toko dan menghanyutkan mobil-mobil. Banyak desa dan kota yang terputus aliran listrik dan konektivitas internet. Jumlah korban jiwa masih belum jelas. Perhatian, warga di hilir sungai. Sungai sedang naik dengan cepat. Lihat, hujan deras terus berlanjut, dan sungai telah meluap. Apakah kalian takut? Segera evakuasi. Ini adalah distrik Shangzhou, kota Shangluo. Rekaman menunjukkan sebuah jembatan jalan raya yang tersapu oleh air banjir. Air sedang mengalir deras menuju daerah pemukiman. Ya ampun, kita harus evakuasi, teman-teman. Rumahku benar-benar tidak aman sekarang. Rekaman ini menunjukkan waduk Baoji di Aoyuta yang melepaskan air banjir setelah kewalahan oleh hujan deras semalam. Pada malam tanggal 16 Juli hujan lebat di Baoji, Shaanxi, memicu banjir bandang dan tanah longsor. Setelah banjir, jalan-jalan tertutup lumpur dan banyak kendaraan yang hancur oleh air banjir berserakan di mana-mana, menyebabkan kerusakan properti yang signifikan. Kami menemukan mobil dan sekarang dalam keadaan ini, tidak dapat dikenali. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Akibat hujan deras di hulu Sichuan dan Shaanxi, ketinggian air di Sungai Fujiang, anak Sungai Jialing, naik dengan cepat. Pada pukul 9 pagi tanggal 18 Juli debit aliran di stasiun Xiaoheba melonjak menjadi 9.160 meter kubik per detik. Biro Hidrologi Komisi Sumber Daya Air Sungai Yangtze mengumumkan bahwa banjir nomor 2 tahun 2024 di Sungai Jialing telah terbentuk di Sungai Fujiang. Menanggapi puncak banjir, banyak pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Sungai Fujiang dan Jialing melepaskan air. Pembangkit listrik tenaga air Tongkuanba di Suining, di bagian tengah Sungai Fujiang, telah membuka semua pintu airnya untuk melepaskan air. Sungai Jialing, anak sungai utama di hulu Sungai Yangtze, bergabung ke Sungai Yangtze di Chaotianmen di Chongqing. Pada pagi hari tanggal 19 Juli banjir nomor 2 di Sungai Jialing dan naiknya air Sungai Yangtze secara bersamaan melewati kawasan perkotaan utama Chongqing. Video menunjukkan naiknya permukaan air Sungai Yangtze, dengan daerah tepi sungai kota kuno Chikou menjadi daerah yang paling terdampak langsung. Menurut informasi dari jaringan hidrologi Sungai Yangtze, pada pukul 5 sore tanggal 19 Juli ketinggian air di Chuntan, Chongqing, telah naik menjadi 178,7 meter, 1,4 meter lebih tinggi dari sebelumnya, menyisakan 1,8 meter menuju tingkat peringatan 180,5 meter, dengan debit aliran 40.600 meter kubik per detik. Secara bersamaan, pada pukul 1.30 pagi tanggal 18 Juli ketinggian air di stasiun hidrologi Jiajiang di aliran utama Sungai Qingyi, sungai penting di hulu cekungan Yangtze, mencapai 411,9 meter. Debit aliran yang menyesuaikan adalah 9.060 meter kubik per detik, memenuhi kriteria kejadian banjir. Ini menandai banjir pertama tahun 2024 di cekungan Sungai Qingyi. Pada pukul 7.30 pagi tanggal 18 Juli banjir pertama tahun 2024 terbentuk di Sungai Minjiang, anak sungai utama lainnya di hulu cekungan Yangtze. Ketinggian air di stasiun hidrologi Wuzhangqiao di aliran utama Sungai Minjiang mencapai 339 meter, dengan debit aliran sebesar 19.000 meter kubik per detik. Saat ini, ketinggian air di Sungai Minjiang bagian lesan terus meningkat. Sungai Jinsha, bagian atas Sungai Yangtze, mengalami kenaikan permukaan air hingga 1.824 meter di stasiun Sigu pada pukul 6 sore pada tanggal 18 Juli melebihi tingkat peringatan sebesar 1,5 meter, dengan debit aliran 5.100 meter kubik per detik. Biro Hidrologi Komisi Sumber Daya Air Sungai Yangtze secara resmi mengumumkan terbentuknya banjir nomor 1 tahun 2024 di Sungai Jinsha pada pukul 6 sore pada tanggal 18 Juli. Sungai Qingyi mengalir ke Sungai Dadu di Lesan dan bertemu dengan Sungai Minjiang di distrik pusat Lesan, membentuk pertemuan tiga sungai yang menjadi rumah bagi Buddha raksasa Lesan, patung Buddha pahatan batu terbesar di dunia. Pada malam tanggal 18 Juli saat puncak banjir lewat, Lesan mengalami hujan badai yang hebat,
menyebabkan banjir perkotaan yang meluas dan gangguan lalu lintas. Lesan seketika berubah menjadi Venesia dari timur. Menurut Departemen Meteorologi Lesan, intensitas hujan badai tersebut adalah kejadian sekali dalam 50 tahun, dengan curah hujan maksimum 24 jam melebihi 200 mm, mencetak rekor baru. Hujan deras menyebabkan genangan air yang parah di beberapa jalan di wilayah perkotaan Lesan, dengan kedalaman air melebihi 1 meter di daerah dataran rendah, membanjiri garasi bawah tanah, toko-toko, dan lantai pertama bangunan perumahan, mengakibatkan kerusakan properti yang signifikan. Area wisata Buddha Raksasa Lesan juga terdampak, dengan ketinggian air naik di kaki Buddha, memaksa penutupan sementara situs tersebut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi kerugian ekonomi diperkirakan melebihi 1 miliar yuan. Akibat hujan deras yang terus-menerus dan genangan air di perkotaan, beberapa objek wisata di berbagai kota menjadi sepi. Pada tanggal 18 Juli banjir bandang terjadi di Gunung Qingcheng, Sichuan. Pada hari yang sama, tanah longsor dilaporkan terjadi di area lembah cantik Jiuzhaigo, Sichuan. 4 banjir secara bersamaan terbentuk di hulu sungai Yangtze, menyebabkan peningkatan aliran air yang signifikan. Untuk mempersiapkan puncak banjir yang akan datang, Bendungan Tiga Ngarai telah meningkatkan pelepasannya untuk menambah kapasitas waduk. Otoritas pengelolaan air memberikan nomor pada banjir yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk sungai besar, danau, dan sungai utama lintas provinsi yang mengalir ke laut. Banjir dengan interval kejadian 2 hingga 5 tahun yang mempengaruhi keselamatan pengendalian banjir lokal diberi nomor. Sejak Bendungan Tiga Ngarai membuka 3 pintu air pada tanggal 10 Juli volume pelepasan telah meningkat secara bertahap. Pada tanggal 15 Juli 9 pintu air dibuka, melepaskan air dengan laju 43.000 meter kubik per detik, setara dengan volume air Danau Barat dalam 5 menit. Pada tanggal 16 Juli tahun 11 pintu air dibuka, melepaskan air dengan laju 52.000 meter kubik per detik, setara dengan volume air Danau Barat dalam 4 menit. Danau Barat luasnya 7 km persegi dan kedalaman sekitar 3 meter. Jumlah air yang setara dengan sekitar 900 Danau Barat telah dilepaskan ke hilir. Bayangkan itu, pada tanggal 18 Juli ada laporan tidak terverifikasi di internet yang mengklaim bahwa 12 pintu air telah dibuka di Bendungan Tiga Ngarai. Karena pelepasan yang terus-menerus, data real-time dari Sungai Yangtze menunjukkan bahwa pada pukul 6 sore tanggal 19 Juli ketinggian air di Bendungan Tiga Ngarai adalah 160,7 meter, lebih rendah dari sebelumnya tetapi 9 pintu air masih tetap terbuka. Biasanya, ketinggian waduk adalah 175 meter, tetapi sekarang waduk tersebut perlu melepaskan air untuk menciptakan kapasitas untuk banjir yang akan datang dan untuk mengurangi tekanan dari beberapa puncak banjir yang melewati Chongqing. Namun, ini telah menyebabkan daerah hilir, termasuk Danau Dongting dan Wuhan, kembali terendam banjir. Beberapa pemirsa mungkin bertanya-tanya mengapa Bendungan Tiga Ngarai, yang mulai mengendalikan banjir pada ketinggian 175 meter, melepaskan air saat ketinggian air hanya mencapai 165 meter. Bendungan Tiga Ngarai memiliki elevasi 185 meter, sedangkan tanggul Sungai Yangtze di Chongqing memiliki elevasi 182 meter, dengan ketinggian tanggul maksimum 57 meter. Data observasi sejak 1981 menunjukkan bahwa ketinggian air di area waduk Bendungan Tiga Ngarai tidak rata, menciptakan kemiringan hidrolik di mana ketinggian air di Chongqing lebih tinggi dibandingkan di Tiga Ngarai. Semakin besar aliran, semakin besar perbedaan ketinggian air. Selain itu, karena Chongqing berada di ujung area waduk Tiga Ngarai, air yang ditahan di bendungan menaikkan ketinggian air di Chongqing. Jika Tiga Ngarai menahan air banjir, menaikkan ketinggian air menjadi 175 meter, kemungkinan besar ketinggian air di Chongqing akan melebihi ketinggian tanggul Sungai Yangtze, sehingga membanjiri wilayah perkotaan yang besar. Menurut jaringan hidrologi Sungai Yangtze, pelepasan dari Bendungan Tiga Ngarai melambat pada pukul 11 malam pada tanggal 19 Juli, tetapi ketinggian air di 2 stasiun hidrologi dekat bendungan tetap di atas garis peringatan. Karena hujan, aliran air masuk ke Bendungan Tiga Ngarai di hulu terus meningkat. Perakiraan cuaca menunjukkan hujan lebat hingga sangat lebat di lembah Sungai Jingmen dan bagian utara tengah atas Sungai Han selama 10 hari ke depan, dengan beberapa area diperkirakan mengalami hujan sangat lebat. Karena Bendungan Tiga Ngarai melepaskan air, ketinggian air Danau Dongting meningkat dengan cepat, mengancam keselamatan daerah sekitarnya. Video yang diambil pada pukul 4.30 sore pada tanggal 19 Juli menunjukkan kerusakan parah pada tanggul segitiga di kota Yueyang, Provinsi Hunan. Lapisan tipis semen pada tanggul telah terkikis oleh air, memperlihatkan tanah di bawahnya. Penduduk setempat mengatakan ini adalah tanggul yang baru dibangun dari tempat penjualan kayu kota tersebut ke Jalan Dongting Selatan. Tanggul ini dibangun pada tahun 2022, mengalami air di dasarnya pada tahun 2023, dan menghadapi tekanan air untuk pertama kalinya tahun ini. Seorang netizen berkomentar,
jenis tanggul apa yang runtuh hanya dengan gelombang kecil? Apa yang telah dilakukan orang-orang Yuliang sehingga pantas mendapatkan tanggul yang dibangun dengan buruk ini? Kemiringan ini seharusnya menjadi bagian terbaik dari tanggul di Yuliang. Ini seharusnya tanggul Junshan. Jika Anda pergi ke bagian Danau Qianling, benar-benar tidak bisa dilihat. Mereka tidak menyangka akan jebol secepat ini saat dibangun, dan mereka tidak menyangka akan tergerus begitu mudah setelah digunakan. Apa yang akan terjadi pada Yuliang jika tanggul ini jebol? Sementara lembah sungai Yangtze dan Han mengalami banjir, banyak area di lembah sungai Huai juga mengalami kerusakan banjir yang parah. Pada tanggal 19 Juli jebolnya bendungan di Kabupaten Yingxiang, Fuyang, Provinsi Anhui, menyebabkan air banjir yang deras menggenangi lahan pertanian dan jalan. Pada tanggal 18 Juli terjadi jebolnya bendungan di kota Qianjiang, Provinsi Hubei. Penduduk berkeluh kesah tentang rapuhnya bantaran sungai. Henan adalah salah satu provinsi yang terkena dampak paling parah. Pada tanggal 14 Juli di Henan terjadi hujan lebat dan sekarang menghadapi gelombang banjir lainnya. Kerusakan yang terjadi semakin parah. Rekaman dari blogger terkenal Aihua's Live in Hangzhou menunjukkan dampak dari curah hujan ekstrim. Daerah tersebut hancur, dengan tanaman rata dengan tanah, jalan beton hanyut, dan tiang listrik roboh oleh air banjir. Penduduk setempat mengatakan ini adalah hujan badai terburuk sejak hujan lebat pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Pada tanggal 18 Juli sebuah video yang dibagikan oleh seorang netizen menunjukkan pintu masuk ke area perumahan yang tergenang di Henan. Lihat, toko-toko benar-benar kebanjiran dan lantai pertama terendam. Masyarakat kami telah menguras air sepanjang hari. Kami telah memompa air dari garasi bawah tanah selama lebih dari sehari, tetapi masih belum kering. Airnya masih sangat dalam dan beberapa pompa besar bekerja tanpa henti. Semua mobil di basement terendam, dan sistem drainase kewalahan. Akibat hujan deras dan pelepasan air banjir, kereta yang melewati Shaanxi dan Henan harus memutar balik. Di kota Nanyang, Provinsi Henan, masyarakat buru-buru mengungsi bersama ternak mereka sebelum banjir datang. Seorang pria lanjut usia yang telah mengairi ladangnya 3 kali akibat kekeringan bulan lalu kini melihat tanamannya terendam seluruhnya. Banjir parah ini menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman, dengan petani menderita kerugian besar. Video menunjukkan ladang jagung yang terendam air dan ikan mati berserakan, serta rumah kaca yang tenggelam. Beberapa petani kehilangan gandum yang baru saja mereka panen saat lumbung mereka terendam. Seluruh ladang gandum seluas 40 hektar terendam. Lihat tanaman jagung ini, semuanya tenggelam. Kami bekerja keras di tengah panas terik, mengangkut air dan mengairi ladang 3 hingga 4 kali, menggunakan setiap panci dan wajan di rumah. Setelah semua usaha itu, satu banjir menghancurkan segalanya. Tahun ini merupakan tahun yang sangat berat bagi petani. Gandum yang kami tanam hanya dijual seharga 1,2 yuan per pon, tidak cukup untuk membeli sebotol air. Kami bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anak kami untuk semester berikutnya. Di Kabupaten Tanghe, Kota Nanyang, banjir menyebabkan rumah-rumah menjadi berantakan. Peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan kulkas rusak, dan perabotan hanyut. Di sepanjang jalan, semua toko terendam air. Menghadapi pelepasan banjir mendadak dan hujan lebat, banyak penduduk setempat hanya bisa berjuang untuk bertahan di dalam air. Pada tanggal 15 Juli setelah banjir melanda Nanyang, seorang pria yang mengemudi mobilnya terjebak dalam banjir. Kendaraannya hanyut terbawa arus deras. Menyadari bahaya, dia meninggalkan mobilnya, berenang menuju pohon terdekat, dan berpegangan pada batang pohon supaya selamat. Air banjir dengan cepat naik hingga dadanya, mendorongnya untuk meminta bantuan dan membagikan lokasinya melalui telepon. Tim penyelamat menemukannya berpegangan pada cabang-cabang dengan telepon di mulutnya agar tetap kering, karena air telah naik hingga lehernya. Setelah diselamatkan, pria itu mengatakan kepada wartawan, "Saya sedang dalam perjalanan pulang ketika mobil saya terbawa arus. Saya harus melompat keluar saat air naik hingga bahu saya. Saya berenang menuju pohon, dan dalam waktu 20 hingga 30 menit, ketinggian air naik lebih dari 20 cm. Air naik terlalu cepat." Seorang warga setempat, Mer, yang menyebutkan bahwa kenaikan air yang cepat tidak hanya disebabkan oleh badai hujan. Banjir yang terjadi sebelumnya di Henan sering dikaitkan dengan pelepasan air dari waduk, menyebabkan kerugian signifikan, tetapi pihak berwenang merahasiakan informasi ini. Video yang beredar online menunjukkan kerusakan parah di beberapa bagian Nanyang dan Kabupaten Sheki dan Fangcheng. Dari pukul 19 pada tanggal 16 Juli air hulu dilepaskan terus-menerus selama 10 jam, menyebabkan sungai Tang di Nanyang meluap dalam semalam, memaksa penduduk di tepi sungai untuk mengungsi. Kota Nanyang, yang terletak di barat daya Provinsi Henan, mencakup 26.511 km persegi dan memiliki populasi tetap sebanyak 9,6 juta. Kota ini terletak di hulu sungai Han dan hulu sungai Huai, dengan sungai-sungai seperti Sungai Tang,
Bai, Laoguan, dan Qi, dan Tuan mengalir ke dalamnya. Nanyang juga merupakan lokasi kanal Taocha, sumber dari rute tengah proyek diversi air selatan ke utara. Kabupaten Tanghe, di bawah yurisdiksi Nanyang, mencakup 2.512 km persegi dan memiliki populasi sekitar 1,1 juta. Nama kabupaten ini diambil dari Sungai Tang, yang mengalir melewatinya dan bergabung dengan Sungai Tangbai, akhirnya menyatu dengan Sungai Han di Xiangyang. Baru-baru ini, hujan deras yang terus-menerus menyebabkan banjir di Sungai Tangbai, mempengaruhi Sungai Tanghe dan Baihe di distrik Xiangsu, Xiangyang. Dari malam tanggal 18 Juli hingga dini hari tanggal 19 Juli puncak banjir ketiga memasuki Xiangyang. Dikombinasikan dengan aliran regional, ini menyebabkan ketinggian air di Sungai Tang dan Laohugo di Xiangsu melebihi tingkat peringatan. Banjir ini dilaporkan lebih buruk daripada banjir besar pada tahun 1975, sehingga upaya pengendalian banjir menjadi sangat penting. Selain itu, pelepasan air yang cepat dari waduk dan Jiangkou memperburuk banjir di Xiangyang. Seiring makin mendekatnya puncak banjir, penduduk di daerah rendah harus dievakuasi. Di kota Suanggo, distrik Xiangsu, desa-desa rendah seperti Liudawan, Xiaozuang, dan Zhoulizuang terendam, dengan jalan-jalan keluar desa terendam, menjadikannya pulau-pulau terpencil. Pada tanggal 19 Juli banjir di kota Chenghe, Xiangyang, mencapai ketinggian baru. Penduduk desa bekerja untuk memperkuat tanggul untuk ketiga kalinya untuk mencegah luapan air. Lihat betapa tinggi airnya sekarang. Henan sedang melepaskan air lagi. Jika air sampai ke sini, celakalah kita. China memiliki hampir 100.000 waduk, namun banjir terjadi hampir setiap tahun. Fungsi pencegahan banjir dari bendungan Tiga Ngarai sangat dipertanyakan. Beberapa orang percaya bahwa waduk-waduk ini tidak hanya gagal mencegah banjir tetapi juga memperburuk parahnya banjir. Seorang pakar desain proyek Tiga Ngarai, Zheng Shouren, pernah berkata, Tiga Ngarai memang merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian banjir Sungai Yangtze, dan memainkan peran yang signifikan, tetapi efektivitasnya bervariasi dengan kondisi meteorologi, hidrologi, dan banjir yang berbeda. Tidak ilmiah dan tidak masuk akal untuk melabeli Tiga Ngarai sebagai serba bisa atau sepenuhnya menyangkal perannya ketika banjir terjadi. Faktanya, sejak pembangunan bendungan Tiga Ngarai, bendungan ini telah sangat mempengaruhi lingkungan ekologi di cekungan Sungai Yangtze. Huang Xiaolu, pembawa acara program dana penelitian Huang Wanli, mengatakan pada tahun 2020 bahwa jika banjir di China Selatan adalah angsa hitam, maka tekanan pengendalian banjir dari bendungan Tiga Ngarai adalah badak abu-abu yang berpotensi menimbulkan bencana besar. Seorang mantan wakil menteri sumber daya air pernah berkata bahwa proyek Tiga Ngarai adalah gaduh yang tidak ada artinya, mengejek para pengambil keputusan Partai Komunis China karena secara sembarangan menghancurkan salah satu sungai terbaik di dunia, yang mengakibatkan peningkatan risiko banjir di daerah hulu sementara gagal melindungi daerah hilir seperti Wuhan dan Xinjiang. Sejak Waduk Tiga Ngarai mulai beroperasi pada tahun 2003, masalah baru terus bermunculan silih berganti. Sebuah laporan oleh Xinmin Evening News Shanghai pada tanggal 1 Juni tahun 2011, mengungkapkan bahwa Wang Jingquan, Wakil Direktur Kantor Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Sungai Yangtze, mengakui bahwa proyek Tiga Ngarai memiliki cacat desain dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak buruk pada penyimpanan air di Danau Dongting dan Poyang. Pada musim panas tahun 2022, kekeringan yang terus-menerus menyebabkan Danau Dongting, danau air tawar terbesar kedua di China, mencapai tingkat air terendah dalam sejarah, memperlihatkan sebagian besar dasar danau. Suhu tinggi yang berkepanjangan mengeringkan danau, membuat dasar danau retak, dan membunuh sejumlah besar ikan, udang, dan kerang air tawar. Kawanan burung liar berjuang untuk menemukan makanan dan habitat, mengubah danau yang luas menjadi padang rumput yang luas. Danau Poyang, danau air tawar terbesar di China, juga hampir mengering, menimbulkan kekhawatiran yang luas. Para pakar pengelolaan air percaya masalahnya terletak pada menjaga ketinggian air tetap rendah setinggi 145 meter selama musim banjir, menjadikannya tidak efektif untuk menampung banjir dan menahan air selama musim kering, memperburuk kondisi kekeringan di bagian tengah dan hilir Sungai Yangtze serta Danau Dongting dan Poyang.